Masih ingat kan sama aku? Siapa yo? Nah, kalau yang baru ikut ibadah online, perkenalkan, nama aku JJ. Welcome to ERC Kids Online. Nah, kali ini JJ mau mengajak semuanya beribadah ya dengan sungguh-sungguh seperti kita beribadah di gereja. Ajak orang-orang di sekitar kalian untuk beribadah bersama ya. Tema minggu ini, Tuhan memberikan berkat-Nya. Kisah Ishak di tanah Gerar. Bible fact. Siapakah Ishak? Ishak adalah putra Abraham dari istrinya Sarah. Melalui keturunan Ishak, inilah lahir bangsa Israel yang kelak akan mewarisi tanah Kanaan dari Abraham. Ishak adalah anak yang hendak dikorbankan oleh Abraham kepada Allah di Bukit Moria sebagai bukti ketaatan Abraham kepadanya. Kisahnya ada di Kejadian 22 ya. Mau tahu lebih banyak lagi tentang kisah Ishak dan apa yang terjadi di tanah Gerar? Makanya kalian ikuti ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir dengan sungguh-sungguh agar kita semua dapat pengurapan dan berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang JJ mau ajak kalian berdoa dulu ya. Ayo, tutup matanya, lipat tangannya ya. Ikutin JJ berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Let's praise and worship. Yeay! Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Dalam keadaan baik tentunya ya. Apa kabar Kak Kia hari ini Kak Kia? Baik dong Kalisa. Baik. Kita kedatangan teman baru nih Kak. Siapa nih? Kakak belum kenal nih. Siapa nih? Coba kenalin kenalkan. namanya. Hai teman-teman, nama aku Deren kelas 5. Oh, namanya Namanya Deren. Deren apa kabar hari ini, sehat? Sehat Kak? Sehat. Semangat Deren? Semangat. Oke adik-adik, sebelum kita mau ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Supaya ibadah kita baik hari ini, kita berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami sudah bersiap-siap untuk beribadah online Tuhan di rumah kami masing-masing. Biar Kau yang pimpin ibadah kami Tuhan hari ini. Biar ibadah kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi setiap adik-adik kami Tuhan yang ada di rumah. Biar mereka boleh ibadah dengan tertib, dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus adik-adik. Nah kita mau nyanyi dulu ya, kita mau bersemangat, kita mau bersuka cita buat Tuhan Yesus. Amin kakak-kakak. Amin. Amin. Ayo Kak. Yuk tepuk tangan sama-sama yuk. Kita mau nyanyi Allah sanggup. Ayo tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata. Amin. Yang tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dikatakan apa yang tak pernah dilihat mata. Yang tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah timbul di dalam hati.
disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak katakan dulu, sekarang, dan selama. Sekali lagi, dulu, sekarang, dan selama. Sekali lagi, Dulu, sekarang, dan kuasanya tak berubah. Haleluya. Masih semangat adik-adik yang di rumah? Semangat kakak. Kalisma masih semangat? Semangat dong. Deren? Masih Kak. Masih. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa untuk minggu depan nonton ibadah gereja anak lagi. Sekarang kita mau duduk, kita mau menyembah nama Tuhan. Ayo adik-adik kita duduk. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan adik-adik. Tutup matamu semuanya yuk. Duduk yang rapi, kita mau menghadap Tuhan Yesus hari ini. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus adik-adik. Tutup matamu sama-sama yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Katakan Yesus. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. yes, terima kasih Yesus. Yesus, nama-Mu indah. Katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, Angkat tanganmu sama-sama yuk. ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kalian Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Angkat tangannya yuk. ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ayo adik-adik kita menyembah Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih. Ayo adik-adik kita katakan terima kasih Tuhan. Ya adik-adik kita bilang terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Penyembahanmu sama Tuhan adik-adik. Terima kasih. Ayo Dia layak ditinggikan. Oh Angkat tanganmu dua-dua sama haleluya. kakak, boleh sembah Tuhan. Oh Ayo buka mulutnya sembah Tuhan haleluya. Yesus. Ayo anak Terima pintar. kasih Ya, Yesus. terus sembah Tuhan Yesus. Kakak tahu kalian bisa
akan lebih lagi sembah Tuhan. Ucap syukur sama Tuhan Yesus adik-adik. Syaralapata karalabaya ralabaya sande. Haleluya. Hiralabaya ralabaya shandaya ralapata karalabaya ralabaya si. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kau Yesus Ralabaya shandaya ralapata karalabaya ralabaya ralabaya si. Kiralabaya ralabaya ralabaya syakaya ralapata karalabaya si. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku Ayo Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ralabaya ralabaya Ayo syikiralabaya adik-adik, si. kehadiran akan pimpin dalam doa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas semua berkat-Mu hari ini Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan supaya kami bisa duduk dengan tenang dan bisa mendapatkan hal-hal yang baik dari setiap firman Tuhan yang Engkau berikan. Juga tolong berkati kakak-kakak yang akan menceritakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di minggu ketiga di bulan Februari ini. Kakak masih semangat dan kakak juga berharap semua kita masih semangat tuh dan siap mendengar firman Tuhan hari ini. Dan Tuhan memberikan kita harapan baru, kekuatan baru, sukacita yang baru. Nah, minggu ini kita masih belajar di tema yang lama, di tema yang sama, yaitu Tuhan adalah bagian kita. Dan minggu ini kita mau belajar apa yang menjadi bagian Tuhan yang Tuhan berikan kepada kakak dan kamu semua. Nah, bagian yang akan kita terima di minggu ketiga ini yaitu adalah Tuhan memberikan berkat-Nya. Nah, jadi ada bagian yang dari Tuhan, yaitu berkat Tuhan yang akan kita terima. Nah, cerita firman Tuhan hari ini juga akan diambil dari kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian 26 ayat 12 sampai 23. Dan cerita ini gak kalah hebat, cerita ini gak kalah seru, dan cerita ini akan menjadi pelajaran juga buat kakak dan buat kita semua. Oke? Kalau kamu siap dengan firman Tuhan hari ini, mari kita mulai sama-sama. Kita akan belajar dari kisah ini, kisah yang sangat hebat. Nah, adik-adik ingat, Abraham punya anak, yaitu Ishak dan siapa? Yakub. Dan Ishak adalah anak Abraham yang lahir dari janjinya Tuhan. Ishak melahirkan Yakub dan juga anak-anak yang lain yang juga menerima janji Tuhan. Tapi sebelum anak-anak Abraham yang lainnya menerima janji Tuhan, dimulai dari Ishak dulu menjadi anak Abraham pada waktu itu, yang dimana Ishak lahir dari janjinya Tuhan. Dan ketika itu Ishak bertumbuh. Dan ketika ayahnya sudah mati, Ishak mulai pergi. Ishak boleh menikmati berkatnya Tuhan. Sampai suatu hari Tuhan berfirman kepada Ishak di dalam keadaan yang bukan baik-baik aja adik-adik. Pada waktu itu negeri di mana Ishak tinggal sedang mengalami yang namanya kelaparan. Sedang mengalami yang namanya kekeringan. Gak ada makanan, gak ada air, tumbuh-tumbuhan menjadi kering. Dan
sedang dalam kesusahan. Tapi Tuhan berfirman begini, jangan pergi ke Mesir ya, di dalam Kejadian 26. Tetapi berdiamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Dan kamu harus menjadi orang asing di negeri itu. Pokoknya kamu tinggal di sana, percaya kepadaku, aku akan memberkati engkau. Dan kira-kira yang dilakukan Ishak taat sama Tuhan atau melanggar perintah Tuhan, adik-adik? Kalau kamu tahu jawabannya, boleh ketik ya di kolom komentar dan kakak akan lanjutkan ceritanya. Dan ketika Tuhan berfirman kepada Ishak seperti ini, Ishak mungkin berpikir, Tuhan, aku sedang kelaparan, anak-anakku, istriku, orang-orang yang ada bersama-sama dengan aku juga butuh makanan. Tapi pada waktu itu Ishak mau memutuskan untuk taat kepada Tuhan yang berfirman kepadanya. Dan Tuhan bilang begini sama Ishak, jangan takut bahwa aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, kata Tuhan. Ishak taat terhadap firman Tuhan. Dia mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Dan Ishak mau tinggal di mana Tuhan inginkan dia tinggal, yaitu di tanah Gerar. Yang dimana tanah itu masih sedang ada di dalam kelaparan. Dan semua orang tidak memiliki apa-apa di sana. Dan biasanya ditandai dengan panen yang gagal, tanah yang kering. Semua dialami oleh Ishak dan Ishak tetap mau tinggal. Sampai satu kali Ishak ingat bahwa dulu ayahnya Abraham pernah membuat sumur. Sumurnya sudah tidak terpakai lagi. Sumurnya sudah tidak lagi digunakan. Tapi pada waktu itu Ishak mulai menggunakan sumur yang digali oleh ayahnya Abraham. Sampai satu kali Tuhan memberkati Ishak melalui sumur itu. Tapi raja yang ada di negeri itu mulai iri kepada Ishak dan orang-orangnya. Dia bilang begini, bahwa Ishak akan lebih diberkati nih kelihatannya nih. Kok dia lebih makmur, lebih kaya daripada orang-orang yang ada yang punya tempat itu. Sehingga raja itu yang bernama Abimelek mulai mengusir Ishak pergi dengan orang-orangnya. Dia menyuruh bahwa Ishak gak boleh lagi tinggal di sini. Karena Ishak lebih diberkati. Karena Ishak lebih kaya. Ishak lebih makmur dari orang-orang yang tinggal di sini, adik-adik. Nah, pada waktu itu Ishak gak melawan. Ishak tidak bertengkar dan Ishak tidak mau berkeras hati untuk tetap tinggal. Ya sudah, dia pergi meninggalkan Gerar, tempat di mana dia membuat sumur pertama yang dibangun oleh ayahnya Abraham. Nah, selanjutnya adik-adik, Ishak tetap ada di Gerar. Dia mulai menggali sumur lagi yang baru. Dan ketika sumur itu juga mengeluarkan air dan berkat yang dari Tuhan, sehingga memberkati Ishak dan seluruh orang-orang dan keluarganya, orang-orang di sana pun mulai kembali iri kepada Ishak. Dia mulai mengusir Ishak kembali karena dia lihat bahwa Ishak lebih diberkati. Dan karena Ishak diusir dari sumur yang kedua, maka Ishak menamai sumur itu Esek. Nama sumurnya adalah Esek, sumur Esek. Firman Tuhan berkata kepada Ishak untuk dia tidak boleh melawan. Ishak akhirnya pergi meninggalkan sumur yang lama, tempat yang lama, dan dia mengalah. Pada akhirnya Ishak membangun lagi sumur lainnya, yang dimana dia mencari sumber air untuk kehidupan keluarganya dan juga orang-orang yang beserta dengannya pada waktu itu. Dan ketika sumur itu digali dan sumur itu menghasilkan air yang baik juga, memberikan minuman kepada orang-orang yang ada bersama-sama dengan Ishak, dipermasalahin lagi adik-adik. Orang-orang di sana melihat bahwa kok sumur Ishak lebih baik, kok Ishak memiliki air yang lebih banyak daripada kita, sehingga mereka mengambil sumur yang dimiliki oleh Ishak dan mengusir Ishak lagi dari tempat di mana Ishak berada pada waktu itu. Dan sumur itu dinamai sumur Sitna karena di situ juga Ishak mengalami permasalahan. Dia diusir oleh orang-orang yang ada di sana dan Ishak pergi kembali. Dia nggak mau berantem, dia nggak mau berselisih, dia lebih memilih untuk hidup damai. Lebih baik dia mengalah, lalu dia pergi. Sampai di satu tempat, Ishak bersama dengan orang-orang yang mencari tempat yang baru, di mana Tuhan suruh mereka tinggal di sana. Dan Ishak mulai kembali lagi adik-adik membangun sumur. Di mana sumur ini juga memberkati Ishak. Melalui sumur ini juga Tuhan menolong Ishak untuk mendapatkan kehidupan dari sumur ini. Air untuk orang-orang yang bersama dengan Ishak, keluarganya, untuk ternaknya, untuk ladangnya, semua diberkati Tuhan melalui sumur ini. Dan ketika Ishak melihat bahwa ketika sumur ini digali dan memberikan Ishak banyak berkat air untuk keluarganya dan orang-orangnya,
Pada waktu itu tidak ada orang yang bermasalah dengan sumur itu. Nggak ada lagi orang-orang yang datang mengusir Ishak lalu mengambil alih sumurnya. Dan Ishak berkata, wah ini adalah sumur yang diberkati Tuhan, di mana di sini kita mendapatkan ketenangan dan keamanan. Tuhan memberikan sumur ini kepada kita. Sekarang Tuhan sudah memberikan tempat ini kepada kita, sehingga tempat itu dinamakan Rehobot. Sumur yang terakhir dinamakan sumur Rehobot. Dan pada akhirnya ketika Ishak mendapatkan sumur itu yang tidak bermasalah lagi, Ishak mulai tinggal di tempat itu bersama dengan orang-orangnya, dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan semua orang yang bersama dengan dia. Dan Ishak boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Hari demi hari Tuhan mulai memberkati Ishak dan keluarganya, sehingga Ishak mulai mendirikan mezbah, mempersembahkan persembahan dan memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan bersama dengan orang-orangnya. Karena di tempat itu Tuhan memberikan berkat yang berlimpah kepada Ishak. Bahkan berkatnya semakin hari semakin banyak untuk Ishak. Dan Tuhan menepati janjinya. Apa janji Tuhan? Tuhan berjanji kepada ayahnya Abraham bahwa anak-anaknya, keturunannya akan menjadi bangsa yang besar yang diberkati Tuhan. Tuhan genapi dari Ishak dan anak-anaknya yang lain. Nah, dari kisah ini adik-adik kita mau belajar begini. Ketika Tuhan berserta dengan kita, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan pasti memelihara hidup kita. Walaupun keadaannya sulit seperti yang dialami oleh Ishak. Ishak melihat bahwa negeri di mana dia tinggal itu mengalami kekacauan, kelaparan, kekeringan, tak ada makanan. Yang dimana Ishak juga membutuhkan makanan adik-adik. Tapi pada waktu itu Tuhan bilang, diam di tempat. Jangan pergi kemana-mana. Aku akan memberkati kamu, kata Tuhan. Dan Tuhan melakukan banyak cara untuk menolong siapa? Ishak. Nah, adik-adik, kita sudah mengalami ya pengalaman 2 tahun lalu ketika ada yang namanya pandemi COVID. Banyak orang kesusahan, mungkin papa mama kita juga kesusahan, kehilangan pekerjaan, kehilangan semuanya. Kita kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan apa yang kita miliki sampai habis mungkin. Tapi kalau hari ini kita masih ada, semua karena siapa? Karena Tuhan. Itu yang namanya bukti pemeliharaan Tuhan. Bukti berkat Tuhan diberikan kepada kakak, diberikan kepada kita semua. Jadi gini intinya adik-adik, apa yang harus kita lakukan untuk berkat Tuhan dapat kita terima? Bukan kita terima berkat Tuhan dulu ya, tapi kita harus melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan, yaitu kita taat kepada Tuhan. Kita melakukan ketaatan kita kepada Tuhan, memberikan ketaatan kita kepada Tuhan, mau taat, mau dengar-dengaran sama firman Tuhan. Lalu Tuhan akan memberikan berkatnya. Dalam firman Tuhan dibilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kita. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah apa adik-adik? Melakukan perintah Tuhan, mencari apa yang Tuhan inginkan. Kejar apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bukan berarti kejar berkatnya Tuhan saja, bukan. Tapi kita kejar apa yang menjadi yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga berkat Tuhan boleh dikasih kepada kakak dan juga kepada adik-adik semua. Dan kita boleh menikmati mujizat Tuhan. Kita lihat kalau orang-orang kesusahan, kita diberkati Tuhan. Walaupun ada kesusahan, walaupun ada kekeringan, walaupun ada kelaparan, tapi kita percaya Tuhan Yesus akan selalu memelihara kita semua. Amin. Nah, dari cerita ini kita mendapatkan pelajaran lagi bahwa bagian Tuhan yang diberikan kepada kita apa? Berkat Tuhan. Kita menerima berkat dari Tuhan menjadi bagian kita, tapi ada satu hal yang perlu kita lakukan seperti Ishak lakukan. Selalu taat dan dengar-dengaran sama firman Tuhan. Nah, kalau hari ini kamu sudah belajar, kamu harus jadi pelaku firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, kerjakan firman Tuhan, jadi saksinya Tuhan. Apa yang kamu sudah dengar hari ini harus dilakukan sampai Tuhan lihat dan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan, di minggu yang terakhir nanti kita akan terus belajar tentang bagiannya Tuhan kepada kakak dan kamu semua. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ayat hafalannya, baca Alkitab setiap hari, setia berdoa memuji Tuhan, beribadah dan jadi saksinya Tuhan. Sampai jumpa lagi adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.
Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau Papa, Mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, sebelum kita selesai, kakak mau ajak semuanya kita berdoa untuk selesai menutup ibadah kita, dan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memberikan yang terbaik sebagai persembahan kepada Tuhan. Biar hari ini kami mengucap syukur dan kami boleh menerima berkat daripada Tuhan sebelum kami selesai ibadah ini. Biar berkat Tuhan dilimpahkan kepada setiap kami, berkat kesehatan, berkat kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan diberikan kepada setiap adik-adik yang ada di rumah yang setia melihat atau menonton acara tayangan ibadah Kids Church ini Tuhan. Dan biar kami diberkati Tuhan, sekolah kami diberkati Tuhan, kemanapun kami pergi, kami boleh menjadi saksinya Tuhan. Dan Tuhan akan buat kami selalu berhasil apapun yang kami kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.